Ya, sudah sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Apa tuh artinya, Bu? Disunatkan akan mengangkat dua tangan pada empat tempat. Jadi ibu-ibu ketika kita sholat ada ngangkat tangan nggak? Allahu Akbar. Kalau laki-laki ngangkat tangannya Allah. Ininya keteknya dibuka. Kalau perempuan ngangkat tangannya begini, Allahu Akbar. Ada yang tangannya panjang kali ya? Bisa nyampe ke sini. Ada yang ngangkat tangannya nggak nyampe ke sini, agak pendekan kali. Tapi jangan Allah, itu namanya males ya. Allahu Akbar. Ya, jadi begini ya, begini nih. Jadi begini, kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini. Itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat ada di 4 tempat. Kapan mengangkat tangan dalam sholat pada 4 tempat itu? Pertama, ibu-ibu indah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram, ibu-ibu? Takbir apa takbir? Baca Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram? Habis bareng-bareng sama niat. Bukan habis niat, bareng-bareng sama niat. Usolli warda zuri arba'a raka'atin mustaqbil qiblat dan nilai tanah, pasang niat dalam hati sambil Allah. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangan ya. Ngangkat tangan ya ngangkat tangan. Takbiratul ihram baca takbiratul ihram baca apa? Baca Allahu Akbar. Jadi baca Allahu Akbar itu takbir. Takbiratul ihram apa ihram? Ihram apa? Haram. Jadi ibu-ibu kalau udah Allahu Akbar, ibu udah nggak boleh lagi. Kalau udah ihram nih, Bu ya. Ibu jadi ihram itu bukan kita kenal dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh doang. Kemarin ibu-ibu saya lagi di Madinah apa lagi di Mekah ya? Kata Bapak Pak Haji Supendi, sekarang lagi ada di Mesir. Sapa ibu hajinya? Kalau ada nomor teleponnya. Lupa melulu. Ke Saudi. Oh iya, ke Saudi ya. Oh, lagi di Madinah apa lagi di Mesir gitu? Lagi di Mesir. Waktunya apa Bapak ya? Maafin ya kagak disapa ya. Lupa melulu ibu-ibu. Saya kalau nyapa buka segala macam di hotel nggak berani kalau di luar, nanti takut habis pulsanya. Jadi pulsanya itu digunakan cuman buat kontak-kontakan sama bapak ada di mana, saya ada di mana gitu ya. Jadi kalau nanti keburu lupa akhirnya. Pas sampai ini lupa, suruh disapa sama bapak tuh, siapa tuh Bu Haji Spendi katanya. Iya aja. Jadi ibu-ibu, bukan ihram itu dikenal dalam pelaksanaan haji dan umroh saja, tapi juga kita kenal dalam sholat. Kapan itu ada ihram dalam sholat? Waktu takbiratul ihram. Kenapa dibilang ihram? Waktu haji, ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh,
kita nggak boleh pakai wewangian. Waktu sebelum kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala masih boleh pakai wewangian. Ya, pas giliran udah nawaitul umrata wa ahramtu biha, tawaf ibu, tawaf. Terus ibu-ibu saking kita kepengen ngeliat yang namanya makom Ibrahim, kemudian makom Ibrahim pun itu wangi, kita sentuh itu makom Ibrahim dalam keadaan kita ihram, maka batal ihram kita. Karena apa? Karena kita dalam keadaan ihram, maka tidak boleh kita pakai wangi-wangian walaupun itu menyentuh. Ya. Hah? Kiswah wangi ya? Iya. Kalau Ka'bah nggak boleh kita deket-deket. Nggak boleh deket-deket ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau deket-deket kita sampai nyenggol kiswah, nyenggol dia punya Ka'bah, ya itu kita nggak boleh. Karena apa? Ka'bah itu belum dibangun oleh Nabi Ibrahim, belum sempurna gitu. Ya, jadi berarti kita kalau nempel di Ka'bah berarti kita berada di dalam Ka'bah. Ya. Tawaf tidak boleh berada di dalam Ka'bah. Berarti kalau lagi tawaf nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh deket-deket banget nempel. Nah nanti kita nempel. Nggak boleh. Pertama ada wewangiannya dan itu bangunan Ka'bahnya kita seakan-akan tawaf di dalam Ka'bah. Pada pegangannya itu udah selesai. Nah, ibu dalam sholat, sekarang kita ihram dalam sholat. Waktu sebelum sholat, ibu boleh enggak makan? Belum sholat, boleh. Pas giliran ibu udah sholat, ibu makan, boleh nggak? Nggak boleh, karena ibu udah takbiratul ihram. Lagian ustazah masa lagi sholat makan? Iya, kalau makan sepiring mentrung. Lah itu di dalam mulut ibu, di sela-sela gigi ada daging. Lah kak, dagingnya kagak sepotong juga kali, cuman segitu doang. Ya kan ibu ya? Tapi itu daging namanya walaupun cuma segini. Ditelan nama ibu-ibu. Batal nggak? Batal. Sholat ibu batal. Nah itu namanya takbiratul ihram. Ibu bebenah mukenanya masih kayaknya nih gimana gitu ya. Sebelum boleh-boleh aja, tapi setelah takbiratul ihram enggak boleh. Kita dalam takbiratul ihram disunatkan ngangkat tangan. Ada enggak ibu-ibu yang Allahu Akbar? Ada enggak? Saya nanya nih, ada enggak? Usalli wa tajuri arba rakaatin mustaqbil qiblat ada nilai ta'ala Allahu Akbar. Ada enggak? Ada misalnya. Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena ini ngomonginnya sunnah. Tapi kayaknya kagak enak ya kalau nggak begini ya. Kita udah kebiasaan dari kecil diajarinnya kayak begini. Cuman ibu-ibu waktu masih kecil kita nggak diajarin. Angkat tangannya apa begini, nggak diajarin karena masih kecil. Belum perlu sedetail kayak sekarang udah dewasa. Kalau sekarang kita udah dewasa, otaknya, akalnya udah gedean, makanya detail diteranginnya. Ngangkatnya kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini. Ibu-ibu so jagoan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ngelihat lakinya, anak lakinya sholatnya begini. Nah mereka bener. Tapi sah nggak? Sah nggak? Ibu nih begini nih, sah nggak? Sah. Ibu jangan nyalain orang lagi sholat, ibu-ibu. Lah itu sholat kayak begitu kata ustazah kagak boleh. Ibu sah, kagak sah itu sholatnya begitu. Nggak sah. Apa sih namanya bu? Sah ya bu ya, sah. Cuman kalau ibu berani, Ustazah Armani berani nggak? Kalau ada yang sholat begini, berani nggak negornya? Bu, kalau ibu berani, cakep tuh bu. Kenapa ibu-ibu kalau sholatnya begini,
Berarti lawanannya sunnah apa? Lawan sunnah, lawannya. Lawanannya sunnah apa? Wajib. Bukan lawan sunnah. Lawanannya sunnah apa? Sekarang saya nanya lawanannya lawanannya wajib. Enggak, wajib haram lawan. Lawanannya wajib haram. Lawanannya sunnah makruh. Jadi kalau ibu-ibu sholatnya begini, hukumnya makruh. Makruh apa? Nah, Ustazah Zubaidah yang mancing. Makruh apa? Makruh dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan. Pokoknya dibilang aja dibenci gitu. Nah, enak nggak kalau nggak dibenci? Nggak enak ya? Iya, kecuali belum ngerti. Jadi khawatir dia belum ngerti ya Bu ya. Kita bilangin deh gitu. Kalau saya kagak berani. Tadi diomelin. Nah berani-beraninya ada di sini ibu-ibu. Hantem-hanteman deh sama ibu-ibu saya kalau lagi ngajar. Ya Bu ya. Tapi kalau ada nih misalnya Ustaz Darmani nih, Allahu Akbar, diupain juga kagak mau saya. Negor. Ya, iya. Tuh saya tuh jeleknya. Cemen ya. Cemen. Itu pertama takbiratul ihram. Madepnya kemari ya. Bukan begini ya. Bukan begini. Begini, menghadap kiblat. Iya, tangannya menghadap kiblat. Ada nggak yang begini? Ada. Ada yang begini ya. Tapi begini. Jangan maksa-maksain naikin ke atas kupingku ya. Sebisa-bisanya gitu. Kayak ibu-ibu sujud itu yang diwajibin itu jidat. Ya. Hidung kagak. Kalau ibu-ibu orang Arab bisa jadi hidungnya nyampe ke lantai. Lah kalau ibu-ibu orang Timur bisa jadi nggak nyampe. Bisa jadi kagak nyampe. Ibu uyak-uyakan kagak bisa. Bisa ibu-ibu jidatnya lebih mancung daripada hidungnya. Ya, iya. Cukup jidat ya Hah? cukup jidat. Yang penting jidat. Tapi kalau hidungnya nyampe ke lantai, terus ibu nggak mau nyentuh, nah itu udah baru. Jadi mesti jidat, hidung. Nah itu kalau hidung tergantung. Yang penting ini nih jidat. Bukan hidung ya, jidat ya. Hidungnya nyentuh nggak? Nyentuh, iya. Nah, berarti mancung tuh ya. Iya. Ayo siapa yang kagak apa? Kagak nyampe hidungnya ke ituan. Ibu-ibu, saya perhatiin ya, orang Arab tuh kalau sholat duduk, pas giliran sujud begini nih Bu. Ini bukan sujud di lantai, bukan sujud di bangku. Begini nih Bu, saya pengen ikutin. Kan ini kan duduk di bangku, dia kan nggak bergerak. Sujudnya dalam keadaan duduk. Berarti kan nggak kesini, tapi dia jadiin ini tangannya menjadi tatakan bahwa dia sujud di atas kan ibu-ibu yang paling cakep kalau kita duduk di atas sholat di atas kursi itu di depannya ada meja yang bisa kita sujud, berarti kita lantainya itu meja. Ini orang Arab itu begini jadinya, jadi begitu tuh, begitu. Saya mau iya juga sih. Kenapa enggak? Kita kan kalau sujud kita enggak pakai tatakan, ya kan? Udah begitu aja tuh. Yang penting lebih rendah, lebih nunduk daripada ruku. Saya mau ikutin seperti mereka, takut salah. Kenapa ibu-ibu? Boleh nggak kalau dalam keadaan kita sujud begini boleh nggak? Belum apa-apa udah nggak ada. Begini boleh nggak?
Ibu ngeliat saya kagak? Udah boleh aja. Ibu boleh nggak kalau saya sujud begini? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di atas tangan saya ada tatakan. Tatakannya bukan tatakan benda yang ada di bawah, tapi benda yang dibawa sama kita. Itu nggak boleh. Ibu saya ngelihat ibu-ibu pakai mukena, jidatnya ada di atas mukena ibu-ibu, kagak sah. Paham ibu-ibu? Ibu pakai mukena, terus mukenanya di atas jidat ibu. Jidat ibu harus ada di sini. Ya, harus ada di sajadah. Enggak boleh ketutup. Pokoknya ibu gimana caranya ya, digerakkan tangannya, jangan sampai itu mukena ada di atas jidat kita. Kalau belum itu mukena bergeser, belum boleh ibu bangun dari sujudnya. Paham ibu-ibu? Selama itu mukena, jidat kita masih ada di atas mukena kita, ibu jangan dulu bangun dari sujud. Usahakan bagaimana caranya, tapi ibu-ibu geraknya jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja, nanti sekali lagi tetap sujud. Jangan kan nggak boleh bergerak lebih dari 3. Kenapa gua diisti? Ada Ustaz yang bilang, masalah itu seperti itu. Kalau kalian merasa itu sajadah sebagai titik untuk sujud, dia kan sama-sama kain, sama-sama alas, ini juga kain. Kalau kalian akan mengubah posisi tanpa ada kena ini, pergerakan akan ada, pergerakan tak malam kan harus biasa ini pergerakan. Ada misalnya jadi sah-sah aja. Jadi makanya saya bilang tadi barusan, jangan banyak bergerak. Bergerak lebih dari 3 batal. Jadi sekali-sekali aja, belum juga nih ibu-ibu. Jadi gerakannya jangan melebihi daripada 3 kali. Yang membatalkan itu gerakan yang melebihi 3 kali. Sekali aja kencengin, tarik. Tapi kalau ibu-ibu memang kalau baru-baru repot. Tapi nanti kalau udah kebiasaan, kita udah tahu siasatnya, bisa menyiasati. Iya. Gak apa-apa. Jadi megang mukena, supaya mukenanya nggak berkibar-kibar ke sono, nggak apa-apa. Ya, jadi yang nggak boleh bergerak itu adalah lebih dari 3 kali. Nah, itu kita di Mekah emang pakai mukena? Kagak pakai mukena. Iya. Kadang-kadang kan, iya. Pakai kain mukena nggak? Enggak. Di Mekah mah jarang orang pakai kain mukena, ribet lah bawanya. Pakai kaos kaki aja, pakai mukena iya, tapi pakai kain mukena enggak. Ya sudah ibu-ibu ya. Pokoknya ibu-ibu ala kulli hal nggak boleh begini, itu ya. Inda takbiratil ihram. Terus yang kedua, angkat tangannya kapan? Wa indar ruku'i, ketika ruku. Indal ruku. Iya nggak Bu? Iya. Udah kan ya? Ibu kalau sidakep gimana?
tangannya suruh begini kan? Ya. Apa tuh tangannya ini? Oh, tangan yang begini. Iya begini. Jadi ini satu begini. Bukan ini begini mah, kenapa suruh begini? Jadi kuat kita. ya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, itu terserah aja. Ya, nggak membuat jadi batal. Ya. Kenapa ibu-ibu mereka begini? Karena dia menganggap hati itu ada di sini. Kenapa ibu-ibu di sini? Karena dia menganggap hatinya di sini. Ya, dia bilang apa? Kan alam nasrah laka sadrak. Di sini nih, di dada. Ya bu, dadanya biar luas katanya. Jadi terserah aja. Kalau ibu-ibu diajarinnya dari kecil begini kan? Jadi ibu-ibu ikutin ajaran guru-guru ibu yang masih kecil. Kalau saya ngajarin ibu-ibu begini, jangan diikutin. Ya. Karena waktu itu saya masih kecil, sholatnya begini, tapi saya nggak sholatnya begitu, sholatnya begini. Ada yang begini, ada yang begini. Saya begini ibu-ibu, saya begini. Karena perut saya suka sakit, saya begini. Nih dada saya sakit dah. Ini ulatik. Jadi kalau ketekan tuh nggak boleh. Saya begini deh. Jadi orang males. Ya. Ibu boleh nggak bu? Waktu berdiri. Nyender. Nyender ya. Saya mah kagak nyender. Lagi nanya. Boleh nggak nyender? Ibu nih kan mepet banget nih bu ya. Nyender. Ibu silahkan aja nyender. Tapi ibu-ibu harus tegak. Ya senderannya termasuk lagi sholat di bangku juga jangan nyender, harus tegak. Kan kiam itu berdiri tegak, nggak boleh nyender. Ibu-ibu ternyata pas kemarin saya buka-buka ilmu manasik umroh haji itu, kita kalau di depan yang namanya kubur Nabi, nanti ibu-ibu saya doain biar pada pergi haji, pergi umroh. Jadi ibu-ibu itu jangan sidak begini kalau di depan makam Nabi, songong apalagi begini. Misalnya kan bisa aja ya doa begini atau apa gitu, nggak boleh. Itu namanya songong, makruh. Yang harus apa begini, kayak sholat, kayak sidakap sholat. Kita menghadap kubur Nabi. Kita bu, kalau laki-laki ngadep kubur Nabi, kalau kita adanya di belakang. Ya, nggak bisa tuh bu menghadap ke kubur Nabi. Nah itu kita begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, tapi begini. Oh pantes Cang Haji Khadijah, kenal ibu Cang Haji Khadijah almarhumah? Iya, yang jadi encingnya anak saya sekarang. Encang ya? Iya Encang, guru tua di Kalisari. Itu kalau lagi asrokol nggak boleh nyender, nggak boleh main-main begini, nggak boleh begini. Oh iya nggak boleh. Oh saya goyang-goyang mulu ya? Iya saya. Jadi begini tuh biasa. Begini. Nggak boleh tamak nilai ya. Jadi ibu-ibu begini tuh. Ibu kalau belum waktunya doa nggak perlu juga begini kelamaan. Saya suka kasihan ngeliat ibu-ibu angkat tangan gitu. Karena ibu udah kebiasaan angkat tangan ya. Kan angkat tangan itu kan ketika kita berdoa. Kalau marhaban kan belum berdoa. Ya Nabi salam alaika. Itu kan kita lagi menyambut Nabi besar kita, belum berdoa. Nanti tangannya masih di sini. Rabbi farhamna jami'ah, baru berdoa. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya kan nyambut ya Rabbi, ya. Ya Iya, udah marhaban itu belum juga. Tapi ibu-ibu ingetin apa bu? Kalau udah sallallahu itu tambahin satu, ada di situ doanya. Ini kadang-kadang kayak tadi nggak ada doanya tuh bu, nggak ada robbinya. Jadi semua itu puji-pujian di atas. Nah di bawahnya itu ada doa. Itu penting walaupun cuma satu.
Enggak ada. Langsung sallallahu ala apa tadi? Emang iya, enggak ada Robi. Enggak ada Robbi kan tadi. Jadi enggak ada Robbi. Sayang ya Bu ya. Sayang kalau lagi asrokol enggak ada Robbi. Kalau berdiri masrofal pakai robik barang jamin. Kalau yang pakai yang baru itu kayak itu pakai robik berdiri jamin. Robik Bebas Firly. Pokoknya ada Robbi-Robbinya aja gitu. Ini Robi Firly kalau pakai. Lanjut Bu ya. Oh tadi saya belum ruku ya. Udah duduk aja ya? Iya belum. Belum. Saya ruku dah. Ada dokunya nggak boleh. Angkat tangan kan? Ya. Angkat tangan begini nggak begini ya? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak boleh begini ya. Ini bukan lagi ngomongin nggak boleh, makruh gitu. Jadi begini. Jangan juga digituin Bu. Capek. Ini aja santai aja Bu, santai. Allahu Akbar. Ininya di sini ya. Allahu Akbar. Oh Ininya iya. jangan begini Bu. Jangan begini. Ini laki-laki nih Bu. Oh, gagah berani tuh kalau laki-laki. Kalau kita dia punya kaki, 2 kaki selangkah. Enggak selangkah ya. Segini deh tuh. Bahu ketemu bahu tuh. Kalau begini ibu-ibu nanti takut jatuh. Kalau begini ibu-ibu. Oh, itu namanya. Kayak orang sekarang ibu-ibu nyari-nyari kaki ya. Mau ngapain dia nyari kaki ya? Ibu-ibu, kenapa dia nyari kaki? Takut nanti dia lowong itu, Bu. Lowong nanti di situ ada setan. Tapi kebangetan juga, sampai begini jadinya nyari. Apalagi kalau yang di sebelahnya anti Iseng, iseng. Kagak mau banget disentuh. Semakin main Akhirnya dia begini. Ya, sekarang tuh orang sekolah dimain-mainin ya. Padahal dia sih nggak main-mainan. Kayaknya menurut kita dimain-mainin gitu. Ya jadi sujudnya begini ya. Rukunya. Allahu Akbar. Begini. Jadi jangan Allahu Akbar. Jangan lambat. Jadi Allahu Akbar. Barnya tuh ininya harus tegak. Harus tegak, nggak boleh begini. Makanya ibu-ibu buat kita yang udah ada keluhan di lutut itu sholat gerakan-gerakan itu bagus. Sering saya katakan. Walaupun kita duduk nih Bu, walaupun duduk nanti kita bangun. Allahu Akbar. Ini kan bikin apa Bu? Bikin ya Allah enak banget tuh Bu. Ini ruku nih Bu. Coba kalau duduk ibu-ibu. Olahraga enggak? Enggak. Tapi kalau kita diri tuh begini nih Bu. Ini nih kok ini banget nih Bu. Harusnya diratakan gitu. Ibu akan rata. Kita punya punggung kalau ininya adanya di sini. Tapi punggung kita nggak akan rata kalau ada di sini. Kalau ada di sini. Kalau palanya Tapi kalau di lutut pasti rata. Ada yang begini Bu. yang lihat ke depan. Boleh nggak? Enggak. Jelek banget ya. Tapi kalau yang gini saja, Jelek banget ya. kalau yang Ada yang begini. nah Boleh juga. Pas banget. Ya. Pas banget ke atas sajadah. Kalau belajar sholat kan pengen saja diratain dari Iya, jadi gurunya jalan tuh, digituin. Ya. Tuh ruku ya. Terus apa? sujud. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya. Jangan begitu. Makanya ibu-ibu ada yang sami Allahu liman hamidah takut begini jadi begini lagi dia. Nah ya, untuk apa? Untuk menahan Menghindari jangan sampai goyang ya? menghindari jangan sampai goyang-goyang. Terus apa Bu? Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat berdiri daripada tasyahud. oh iya berdiri dari tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa sih Bu? Tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal ya? Iya. Tahiyat awal kayak gimana? Tahiyat awal gimana Ibu? Kakinya kasih tahu. Saya malu. Modelnya beda sama Ibu. Kagak bisa. Nanti Ibu yang nyontoin. Kagak boleh nih begini. Sini begini.
Tapi sakit. Nah, satu-satu benar saya juga. Sekarang. Yang sebelah kiri. Karena apa? Harusnya kan sebelah kanan ya Ustaz ya. Nggak bisa. Nggak bisa karena pengaruh. Makanya saya bilang. Ustaz ya, harusnya kan sebelah kanan. Ya di sakit. Oh. Di sini. Sakitnya di kiri. Ya. Oh, Jadi iya. sebisa-bisanya. Oh, jadi kalau ada orang yang kayak gitu berarti lagi sakit ya, bukan berarti ini. Bukan berarti memang Salah. ya. Coba ibu deh seorang deh yang duduk iftiros. Namanya iftiros apa itu? Yang sebelah dari atayat Jadi Pak sama mas saya puas. Mana yang udah? saya baca. Ya ibu. Ada. Oh ya udah kalau ada modelnya. Oh Budi mau. Kalau ada modelnya nggak apa-apa. Ayo Ayo monggo. Karena puji badannya kecilan. Jadi kalau saya salah kan diituin. Daripada Buci. Tahiyat awal. Tahiyat awal dulu kan dari sujud. Dari sujud. Kalau saya mau duduknya kan dari sujud enggak dari sujud deh. Dari sujud. Sujud tahiyat awal. Coba ulang saya lupa dah sujud saya zaman dulu waktu masih muda. Sekarang atayat awal udah Puji. Dari buka Ini saya sujud. pengen tahu. Saya udah lupa sama sujud saya waktu masih muda. Langsung sujud. Begini nih sujudnya waktu Nabi masih muda kayak begini. Kalau kita satu-satu kakinya sekarang. Ini satunya dipakai ini satu begini. Iya sama. Sama. Oh satunya di Ya. Duduk ya. ini. Kalau kita Namanya iftiros. Namanya iftiros. Sembolnya di kiri. Yang sebelah sini Neng, kamu. salah dari sini saya Neng, begini. coba. Ya. Pujinya karena madep sono, yang belah sini belum lihat. Itunya diangkat dong. Sini Oh, belum. ya. Sebelah sini. Sekarang kan kalau ibu ini kurus. Ya, kalau dia mau bangunnya masih enak, kalau kita mau bangun. Akhir sekarang duduknya. Ayat akhir. Atayat akhir kan begini mana? Ibu kan udah ngeliat dari kakinya. Itu tanya tau. Akhir. Ini awal. Akhir. Pakai celana lihat. Saya pakai celana pendek tuh. Nih saya. Kunci gitu. Sudah duduk iftiros. Iya. Ini kan? Iya. Ini kakinya di Sampai kiri. Tapi ini keluarin yang keluarin. Ah, kiri. Oh, ini salah saya. Ini kan ini dua. kalau bisa keluar kalau nggak bisa. Enggak bisa. Saya bisa Kalau keluar. saya keluar. Kalau nggak keluar, berarti lagi. Ini awal. Boleh deh bebenah makanan. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah Maria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ntar dulu. Itu saya punya anak pesantren di Tapak Sunan. Beliau Ahlussunnah wal Jamaah, tapi saya nggak bisa. Iya. Allahu Akbar. Gitu. Bapak. Itu kan hay'ah. Hay'ah itu bisa berubah-ubah. Bisa maksudnya berbeda-beda. Kayak tadi begini. Gitu, nggak apa-apa. Udah selesai pertanyaannya. Semua ibu yang saya muliakan telah sama-sama kita